dengan peralihan atau sungai dialihkan itu minta tumbal kledek. Kalau sekarang sinden gitu. Itu dikubur di situ artinya? Ceritanya begitu. Dikubur di situ tapi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sedulur channel saya Profesor Songko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Saya ada di daerah perbatasan Ponorogo Pacitan ya, Dusun Kalimati, Desa Tugurjo, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo. Ada cerita menarik di sini tentang bagaimana tempat ini akhirnya disebut Kalimati. Kemudian juga tentang adanya tumbal sinden dan lain sebagainya. Ikuti selengkapnya video kita kali ini. Salam. Sedulur, kali ini kita berkunjung ke kawasan Kalimati, Dusun Tugunongko, Desa Tugurjo, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo. Daerah ini berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Pacitan. Tempat ini kemudian disebut atau dikenal sebagai Kalimati karena di zaman dahulu pernah terjadi sebuah peristiwa yang mematikan aliran sungai. Ini konon dikisahkan ketika Ponorogo wilayah selatan terjadi bencana kekeringan atau kekurangan air. Mbah Warok, demikian tokoh dari wilayah Ponorogo tersebut dikenal, kemudian menemui Mbah Pengging, salah satu sosok bini sepuh yang berada di sekitar kawasan ini. Mbah Warok kemudian berkata bahwa aliran sungai ini berasal dari wilayah Ponorogo, yakni di kawasan Ngerayun, kemudian Selaung dan sekitarnya. Akan tetapi alirannya justru menuju wilayah Pacitan. Sementara saat ini karena Ponorogo bagian selatan sedang kekurangan air, maka arus air di sungai tersebut kemudian dibelokkan, yang menuju ke Pacitan diputus. Oleh karenanya kemudian disebut Kalimati. Bongkahan batu besar yang ada di tepi jalan ini diceritakan adalah tempat di mana kedua bini sepuh tersebut menunggui proses pengerjaan pembelokan aliran sungai tersebut. Nah, ada sebuah kisah mistis yang mengerikan bahwa dalam rangka untuk kelancaran pekerjaan pembelokan sungai tersebut diperlukan tumbal sesosok kledek atau teledek, atau yang mana bila dikenal zaman sekarang sebagai sinden. Jasad atau mayat sinden tersebut dikubur di pinggir aliran sungai yang menuju wilayah Ponorogo. Sedangkan yang ada di dekat aliran yang menuju ke Pacitan ditanam sebatang keris. Kisah ini sangat melegenda. Bahkan hampir seluruh penduduk di wilayah Tugunongko ini sudah mengetahuinya. Meskipun ketika ditanyakan kapan peristiwa itu terjadi, tak satu pun yang bisa menyebut angka tahun dengan pasti. Adanya keris tersebut juga dipercayai membawa keamanan bagi masyarakat sekitar. Bahkan ketika ada yang berusaha mengambil keris tersebut, terjadi sebuah bencana banjir yang melanda di kawasan ini. Tentu saja aneh, karena tempat ini adalah wilayah perbukitan, atau bahkan bisa dikatakan deretan pegunungan. Kisah-kisah seperti ini tentu saja memberikan pelajaran bagi kita semuanya. Akan halnya sebuah keseimbangan alam itu perlu. Dan apabila keseimbangan tersebut diganggu
dengan mengambil sesuatu, tentu saja hukum alam akan berbicara. Bekas-bekas aliran sungai yang menuju wilayah Pacitan dari kawasan ini sampai sekarang juga masih terlihat dengan jelas di kawasan persawahan di areal Kalimati Tugunongko ini. Bahkan semacam bekas gerojokan atau air terjun kecil yang di aliran sungai tersebut juga masih nampak jelas di tengah persawahan. Artinya, pemindahan sungai atau pembelokan arus aliran sungai ini benar-benar nyata, pernah terjadi. Namun demikian, tentang tumbal sinden dan juga tumbal keris tentu saja harus kita telaah lebih lanjut. Benarkah tumbal sinden tersebut mengorbankan nyawa dan kehidupan seorang sinden untuk dikubur di tempat ini? Ataukah ada makna-makna yang perlu diterjemahkan dan diurai lebih lanjut? Nanggap sinden misalnya, atau kerawitan dilengkapi dengan sinden misalnya. Ini juga sebuah ritual yang bisa dianggap sebagai penumbalan. Lebih jelasnya, kita akan berbicara dengan Pak Kamituwo, Dusun Tugunongko. Assalamualaikum Pak Parlin. Ya, waalaikumsalam. Pak Parlin itu Mbah Wong ya di sini? Iya, iya. Oh, iya. Ini Pak Lin, kita pengen nyun pirsa tentang Kalimati. Kalimati itu masuk Kamituan Tugunongko. Tugunongko. Jadi lingkungan atau dukuh itu ya? Dukuh ya. Oh, dukuh Kalimati. Tugunongko dukuhnya. Dukuhnya Kalau Tugunongko, Kalimati, lingkungannya Kalimati. Ini Pak Lin, tentang saya tadi kan sekilas dikasih cerita sama Pak Yus kalau Kalimati itu dulu sebenarnya sungai yang mengarah ke Pacitan, terus sama Mbah Warok dan Mbah Peking dipetung diarahkan ke Ponorogo, salok ke Pacitan. Itu gimana Pak Lin? Itu dulu ceritanya Ponorogo kala itu katanya kekurangan air. Terus kali di sini itu kan arahnya mengalirnya kan ke Pacitan awalnya. Iya. Karena Ponorogo kekurangan air, itu diminta untuk kali yang dari sini itu dialirkan ke Ponorogo. Dipotong. Jadi, itu atau iya, gimana? Potong. Jadi yang ke arah Pacitan ini diberi tanggul, Pak. Oh, Jadi ditutup. ditutup. Nah, yang ke arah Ponorogo ini dibuka. Jadi ceritanya begitu. Jadi diminta untuk dialihkan ke Ponorogo karena Ponorogo waktu itu konon ceritanya itu kekurangan air. Kalau kaitannya dengan tumbal kledek atau tumbal siden itu apa juga kaitannya dengan pemindahan kali itu? Iya, betul. Waktu kala itu ceritanya dari ya dari turun temurun dari kakek kita, nenek moyang kita itu dengan peralihan atau dialihkan sungai dialihkan itu minta tumbal kledek. Kalau sekarang sinden gitu. Itu dikubur di situ artinya? Ceritanya begitu. Dikubur di situ, tapi untuk tempat dan tepatnya tempat ini belum tahu, tapi ya sekitaran sini yang kali yang dimatikan yang ke arah Pacitan itu. Kalau tadi bekasnya sekarang untuk kali itu masih, Pak. Sekarang dijadikan persawahan. Oh gitu. Tadi kan sempat kita dengar informasi kalau lokasi nanam jenazahnya sinden itu kurang lebih di bawah jembatan tadi. Ya begitulah. Iya. Mungkin. Kalau yang ini Pak, yang ada tumbal keris yang katanya kalau diambil daerah sini banjir. Daerah sini kan pegunungan Pak. Iya. Apa pernah terjadi atau gimana ini? Ya pernah terjadi banjir Pak. Ya menggenangi ini. Lingkungan sini. Ya persawahan ini yang jelas. Dan itu kalau namanya banjir ini pernah dulu juga terjadi itu 2 atau 3 tahun yang lalu. Banyak di sini sawah yang sekitaran ini Pak ya, Iya. yang ini sampai atas sana itu kena banjir. Tenggelam. Iya, tenggelam. Itu Dan apa? itu tertimbun. Jadi tertimbun lumpur. Ada itu. Kayak longsoran Iya. gitu. Itu apa? Waktu itu kerisnya diusik atau gimana atau mau diambil? Ya kemungkinan ya mau diambil atau bagaimana gitu, kurang tahu untuk saya. Oh, jadi kembali ke Kalimati tadi, nama Kalimati itu sendiri berawal dari kali yang dimatikan dan dialirkan ke Ponorogo itu Pak Lin, Iya, nggih? awalnya ke Pacitan awalnya. Nggih, nggih. Terus Dan dipindah ke bekas-bekasnya itu masih sekarang Pak. Bisa dilihat
di sana itu ada namanya Juruk, itu gerujukan, Mak. Jadi bekas gerujukan itu sekarang juga masih ada alirannya sungai tapi kecil. Yang dari sawah itu. Berarti cerita tentang pemindahan kali itu bisa dikatakan benar, tidak hanya sekedar cerita, dongeng, tapi memang pernah terjadi di masa lalu. Matur nuwun Pak Lin. Assalamualaikum. Sedulur, ini kunjungan kita ke lingkungan Kalimati, Desa Tugurejo, Kecamatan Selawung, Kabupaten Ponorogo. Nah, inilah jembatan yang di bawahnya melintang sungai yang mengalir ke Ponorogo, sementara yang sebelah sana mengalir ke Pacitan. Di tempat inilah konon awal mula terjadinya Kalimati tersebut. Kemudian juga di tempat ini pula konon ditanam tumbal yang berupa teledek atau sinden dan juga pusaka berupa keris. Matur nuwun sudah mengikuti video ini. Sekali lagi, ini adalah mitos, ini adalah folklore atau cerita rakyat yang keberadaannya tidak harus dipercayai, akan tetapi setidaknya ini adalah khasanah yang menghiasi perjalanan sejarah Kabupaten Ponorogo, utamanya wilayah selatan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.